masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tahun 2024, kasus narkoba meningkat di wilayah hukum Polres Darmasraya. Atlet catur Pariaman bertanding melawan atlet catur Padang Pariaman. Berbeda dengan durian lain yang ditunggu jatuh, durian di kebun ini justru dipetik dari pohonnya. Sejumlah barang bukti pengungkapan berbagai kasus tindak pidana sepanjang tahun 2024, seperti kasus kriminal dan kasus narkoba, disampaikan oleh Kapolres Darmasraya. Selain barang bukti, para tersangka juga dihadirkan. Kapolres Darmasraya AKBP Bagus Ihwan menjelaskan, jajarannya telah mengungkap penyalahgunaan sabu-sabu sebanyak 46 kasus, dengan tersangkanya berjumlah 52 orang. Serta tersangka peredaran ganja kering sebanyak 3 orang. Selain itu, Kapolres juga menyampaikan, polisi di Darmasraya berhasil menyita barang bukti sabu-sabu hampir seberat 150 gram, ganja kering lebih dari 1 kilogram. Jumlah ini meningkat tajam dibanding tahun lalu, yang hanya berjumlah 39 kasus. Menurut catatan polisi, Pulau Punjung merupakan daerah yang paling banyak kasus narkobanya, yang mencapai 22 kasus. Sedangkan untuk kasus kriminal umum mengalami penurunan. Selama tahun 2024 ini, Polres Darmasraya berhasil mengungkap pidana umum dengan 56 kasus dan 81 tersangka. Kasus kriminal umum yang mendominasi adalah perjudian dan KDRT. Untuk kasus pidana khusus, Polres Darmasraya berhasil mengungkap 14 perkara dengan 19 tersangka. Kasusnya adalah penyelewengan BBM, illegal logging, illegal mining, serta perdagangan orang. Ini merupakan narkoba ini merupakan kerjasama yang baik antara petugas dengan masyarakat. Sehingga saya menilai bahwa kepedulian masyarakat terhadap kasus narkoba di wilayah Kabupaten Darmasraya ini sudah meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya pula kasus yang diungkap oleh Sat Narkoba dari Polres Darmasraya. Kapolres bertekad untuk menekan angka kejahatan di wilayah hukum Darmasraya, baik umum, khusus, maupun narkoba, pada tahun 2025 ini. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Menyambut pergantian tahun, Persatuan Catur Seluruh Indonesia Cabang Pariaman menggelar pertandingan catur antara atlet catur Pariaman melawan atlet catur Padang Pariaman. Pertandingan catur ini diikuti oleh 80 atlet catur dari kedua daerah. Mereka terdiri dari pemain catur senior, remaja, hingga anak-anak, baik putra maupun putri. Pertandingan ini digelar di sebuah warung di Desa Air Santo, Kecamatan Pariaman Timur, dan hanya mempertandingkan kelas umum. Menurut Sekretaris Percasi Pariaman, selain sebagai ajang pembinaan, pertandingan ini diharapkan akan memunculkan atlet pemula di kalangan anak-anak, agar terjadi regenerasi dan meraih prestasi yang lebih baik di tahun mendatang. Dengan terus melakukan pembinaan dan evaluasi, Percasi Pariaman yang berada di posisi kedua di Sumatera Barat diharapkan mampu melahirkan atlet di tingkat nasional. Untuk yang kami harapkan dengan kami mengadakan event-event seperti ini, kami ingin menganalisa dan mengevaluasi sampai sejauh mana pembinaan-pembinaan yang telah kami lakukan selama ini, artinya mengisi di mana letaknya kekurangan kami untuk bisa kami benahi guna persiapan event-event yang lebih besar tentunya di masa akan datang. Selain untuk menjalin silaturahmi,
Tujuan pertandingan juga untuk mengasah kemampuan memainkan buah catur, serta mengetahui kemampuan atlet yang telah berlatih selama ini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Istilah durian runtuh tidak berlaku bagi pemilik kebun di Nagari Koto Baru, Padang, Pariaman. Durian di sini harus dipetik dari pohonnya. Dan tahukah Anda bagaimana cara memetik buah durian dari pohonnya? Caranya sama dengan pohon yang lain. Si pemetik harus memanjat batangnya. Namun, karena durian mempunyai batang yang besar dan tinggi, maka sang pemetik harus menggunakan tali sebagai pembantunya. Setelah tali dilemparkan ke cabang pohon terdekat sebagai tempat sangkutan awal, ujung talinya diikat dengan kuat ke batang pohon durian terdekat. Seorang pemetik buah akan naik menggunakan tali ke batang pohon durian pertama. Selanjutnya, pemetik buah durian akan naik ke atas dengan membawa tali. Saat berada pada ketinggian tertentu, pemetik buah menurunkan tali ke bawah. Petugas lain yang menunggu di bawah mengirimkan tongkat yang ujungnya telah diberi wadah untuk memetik buah durian dan keranjang besar untuk mengumpulkan durian. Durian yang terkumpul kemudian diturunkan perlahan-lahan ke bawah. Dan begitu seterusnya, hingga buah durian di pohon habis dipanen. 2 orang pemetik ini mampu menurunkan sekitar 1.000 buah durian setiap harinya. Mereka harus memiliki keberanian dan keahlian agar bisa memanjat pohon durian yang memiliki ketinggian hingga puluhan meter. Seperti yang dilakukan Fauzi yang telah berkecimpung selama 10 tahun menjadi pemetik durian. Sampai puncak, terus sudah sampai puncak, turunin lagi talinya, terus naikin buat ngambil bambu sama keranjangnya, naik ke atas sudah petik, gitu aja. Nggak takut? Alhamdulillah kalau orang biasa manjat ya nggak takut ya. Durian yang telah matang ini sengaja dipetik atau dilempar ke bawah agar kulitnya tidak rusak. Pasalnya, durian itu akan dijual ke Pulau Jawa, sehingga akan matang sempurna selama dalam perjalanan. Ini dipanjat karena supaya nggak rusak durinya, bisa dijual di jauh Jakarta. Kemampuan kami manjat 1 hari kira-kira 1.000 lah. 1 hari. Untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Durian merupakan salah satu buah yang mengandung kalori dan karbohidrat yang cukup tinggi. Dalam 1 kilogram durian bisa mengandung hampir 1.500 kalori. Oleh karena itu, terlalu banyak makan durian bisa memicu kenaikan berat badan hingga obesitas. Lemak yang ada dalam buah durian merupakan lemak tak jenuh yang justru bisa membantu menurunkan kolesterol jahat. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman. Keluarga korban menangis histeris melihat sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang bernama Aldito dan berusia 25 tahun. Terbujur kaku di perkebunan sawit di Jorong Telaga Biru, Sitiung 4, Nagari Kotoranah, Darmasraya. Menurut informasi dari pemilik kebun kelapa sawit, ia datang ke lokasi untuk memperbaiki selang air yang rusak, yang akan dipakai untuk menyitam bibit tanaman sawit. Namun sesampainya di dekat selang air, pemilik kebun kelapa sawit melihat korban dalam kondisi tertelungkup dan tidak bergerak. Kejadiannya saya pergi ke bawah karena memperbaiki selang. Saya tahu ada mayat yang mau mayat, sosok mayat. Tadi itu kita tidak jadi berapa memperbaiki selang. Saya lagi tahu sama warga di sini supaya dapat ditangani kan. Nampaknya laki-laki kondisi terlungkup
Itu saya terlingkup itu, istilahnya saya nggak apa-apain. Saya sambil menengok, langsung saya pulang. Tim Inafis Polres Dharmasraya bersama anggota Polsek Sungai Rumbai melakukan olah tempat kejadian peristiwa. Korban diduga tewas akibat tersetrum aliran listrik dari kabel pompa air sumur bor karena tubuh korban mengalami luka bakar. Kami dari Polsek Sungai Rumbai dapat berita informasi dari masyarakat Setiu 4. Kita langsung bersama anggota mencek TKP. Memang benar di temuan TKP ada laki-laki dewasa yang bernama Aldito, yang mana beliau kita lihat udah terdiam, terluntup. Ini dalam keadaan sudah tidak bernapas lagi. Di sini kita langsung olah TKP dan kita langsung bersama tim Inafis Polres Dharmasraya. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Sungai Dareh untuk divisum. Setelah itu diserahkan kepada keluarga korban untuk dikuburkan. Kasus ini menjadi catatan bagi kita semua. Jangan berjalan sendirian di perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, jika kita menemukan permasalahan, tidak ada orang lain yang membantu atau mengetahuinya. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.